Masih di Angga The Potters Podcast, tentunya dengan co-host Dide Hijau Daun. Ketemu lagi. Mikrofonnya, Hai. Oh iya, kayaknya Angga kita nih kolaborasi yang paling oke Oh iya, ini roasting band. roasting band terhits. Ini tapi kan gue catat tuh di bawah tuh dengan catatan kalau pas schedule-nya bisa ya kan, Iya. ada kalau bisa. Padet juga aja. men mereka. Padet. Kayak batu kali kan udah padatnya. Kita hari ini dengan Ikhlas Band ya kan. Kita upload Ikhlas. dulu. Ikhlas. Ikhlas kamu. Ikhlas ya datang ke sini ya. Ikhlas dong, ikhlas. Ikhlas nggak nih? Dibayar enggak nih? Ikhlas banget. Suatu kebanggaan lu buat ikhlas bisa di podcast ini Kang dan Kak Dide. Kayak gak kenal lagi. Kayak enggak kenal aja. Jadi apa nanti apa nggak mau datang gara-gara nggak dibayar ya kan? Oh banyak yang kayak gitu. Banyak Lu, kayak gitu. seperti yang kita ulas kemarin enggak ya? Banyak yang pas giliran diajak. Padahal sebenarnya kita ini kan podcastnya ngebangun sih. Iya. Ngebangun sesuatu gitu kan. Buat kemajuan musisi Lampung Sama-sama. juga gitu. Ataupun bukan untuk kepentingan pribadi gitu. Belum apa-apa udah ditanya berapa nih Iya, kelas kecuali gitu. kalau kita dapat sponsor. Nah, kalau kita punya sponsor, nah nggak apa-apa tuh, ada ganti-ganti transportnya, bro. Oh iya tenang aja. Iya kan. Tapi kalau nggak ada sponsor gini gimana ini? Kamera nyicil. Kamera nyicil. Listrik yang bulan- pegang itu. Baru 2 bulan itu. Listrik bulan depan deg-degan ya. Semenderita itu Kang. Tapi nggak apa-apa ya, ini maksud gua kenapa kayak gini ya, karena ya jujur aja berangkatnya kita mau ngebangun bareng-bareng biar teman-teman juga tahu nih. Maksudnya kita di sini tujuannya emang mau ngebangun Lampung lah sama-sama. Ya kan? Kalau kata Dang Ike, cinta Lampung, cinta Indonesia. Yo, lu gak bisa cinta Indonesia kalau gak lu cinta Lampung dulu. Iya. Lampung dulu baru Indonesia apa semuanya. Ada urut-urutannya Ada ya urutannya, kan. ya, Kan ya. cintai diri sendiri dulu. Benar, Gimana benar, mau benar. cintai orang lain kalau lu nggak cinta diri lu sendiri? Iya kan? Yo, Bener banget. Terus apa? Tapi emang ya saking pertama bangga ya, kedua kalian berdua ini panutan gua sih sebenarnya. Beneran. Dari segi Anda fighter. penjilat ya ternyata. dia dari kecil ya Sir. Kalau urusan ngejilat dari Dari fighternya bermusik gua sangat belajar dari kalian berdua. Benar. Dari zamannya Jenderal. jangan ngomongin tua ya tapi. Gue pernah nembak cewek pakai lagu lo. Kan akhirnya Iya. di roasting balik lo nanti. Oke. Ya, apa ya? Mati temenggang apa mati diri? Itu temen. Mata temegai. Iya, oke dah. Temegai. Mati temenggang. Ku akui Oh, itu diri. sebaiknya, Iya, sebaiknya. iya. Tapi kok itu diganti-ganti sih Kak? Itu liriknya diganti-ganti. Gue tuh tahu versi awalnya. Iya. Gini gue mau roasting lu balik nih. Gue nggak terima soalnya. Gue tahu lirik awalnya tuh nggak begitu kok berganti lagi. Sepanjang ganti. jalan tadi Iya. juga dia juga gitu. Ya kalau udah masuk industri mah yang penting bayar lah. Industri kan. Menyesuaikan. Balik ke Ya. industri. Menyesuaikan. Karena udah kadung masuk industri. Iya, iya. Udah Kalau kadung mau masuk lu industri, sendirian. diolah jadi maksudnya buat menghasilkan sama-sama kan. Bener. Ya udah gitu. Tapi kan nggak mempengaruhi hak cipta dan lain-lain. Mungkin Udah karena gue kesepakatan bersama. terbiasa sama denger versi yang pertama kali ya. Ya nggak apa-apa sih. Ya, jangan disalahin juga kuping lu kok. Itu juga oke juga. Dan nggak boleh kaku juga. Maksudnya kita juga kan open minded dong harusnya. Iya, benar, harus gitu. nerima. Itu ya. tadi yang gue bahas selama perjalanan gue sama mereka gitu. Ada satu karya yang gue buat, gue lebih iya. suka yang pertama. Iya. Gini, untungnya, tapi gue counter attack gini kan. Untungnya baru lu berlima yang denger ini gitu. Yang lain enggak gitu. Iya. Jadi gue lebih ngebelain yang ribuan yang lainnya lah. Gak apa-apa lu yang ngehujat gue aja. Berarti yang jangan-jangan haters lu ini mereka-mereka ini. Enggak. Haters Mereka ngebangun. sangat support ke gue. Oh, iya. Jadi gue butuh juga sih ini apa namanya? Kadang-kadang Haters yang membangun kayak gini ya. Mereka gini kan. Toh dia juga yang ngisinya juga. Gitu. Edot Ubay Ares. Ares. Satu lagi kan Kurang satu Anggo. Anggo. Habis dari Cesar dia. Secara Siapanya? Belah perut. Kenapa dia? Dia kena sakit kantong empedu ya. Iya, kantong. oh Dicabut kantong empedunya. Diangkat. Jadi Terus? dia nggak pakai kantong empedu.
Terus dia pakai kantong. Kantong jahit. Ih, temen lu lagi sakit, bukan didoain sembuh. Gue ubah. Percuma lu ngejalanin Jumat berkah terus. Mudah-mudahan ya doainnya buat si Anggo cepat sembuh. Amin. Amin, amin. Anggo lekas Kembali sembuh dengan- ya, Iya. Anggo. Jangan Anggo mesin main cupang apa? tuh. Hah? Gitar. Ya. Gitar. Jadi gue mau nanya nih, Ikhlas dari awal nih. Kenapa lu bentuk Ikhlas Band? Gua Kan lu edisionalnya Hijau Daun. pengen Jangan salah-salah lu ngomong. Gua tahu banget itu. gua salah ngomong nih orang di samping gua lagi. Kan gue sering bilang sama teman-teman, podcast kita ini tai banget kalau nggak Iya. jujur. Iya. Gue bilang kayak gitu. Gua roasting. Lu mau tahu isi hati gue sebagai edisional kan? Bertahun-tahun dari edisional di tahun 2013 deh. Karena gak ada kesempatan jadi personil member. HD. Di sini gua ngungkapin nih. Oke, apa-apa. Iya nggak apa-apa. Iya, edisional. Gue setelah jadi edisional Hijau Daun udah dari tahun 2013 udah berapa tahun tuh, ya kan? Edisional Da Vinci, Heeh. edisional Tanya, Heeh. tahu Tanya kan? Iya, Kan tahu. Zaman dulu. Gue pengen punya Band berdiri. sendiri. Gue pengen berdiri sendiri. Oh, apa ntar ya. dulu. Lu jadi edisional, lu nggak pernah ditarik sama band-band itu gitu ya? Iya ya. Ya kenapa lu gak ngomong, Bay? Kalau dari dulu lu ngomong, Kak, tolong angkat gue. Mungkin ada pertimbangan yang gue Naik ini pangkat kan. lah, Gue Kak. bisa langsung Pangkat. meeting tuh. Gitu. Jangan ngomong di belakang aja gitu kan, gue pengen Iya. sebenarnya gimana. Tahu-tahu mundurin apa resign. Ngambek nanti. Gue pernah ya. Wah, berapa kali? Resign. Cuman dia sebenarnya ya Ubay ini sebenarnya hanya butuh perhatian aja. Gitu, ya, kayak gitu. Bukan bro, dia resign nih ala-ala kan. Udah ya udah resign. Ntar pas bokeh balik lagi. Ada omongan kayak gitu. Senggol. Bulan Kak, kalau memang ada butuh bantuan gue siap. Gue aman. Tetep lah ya. Ada waktu itu lagi merintis kerjaan dia di sini kan, gitu. Oh kan. gitu. Iya. Makanya saat dia bentuk Ikhlas Band gitu kan, agak rancu juga kenapa ikhlas. Apa perasaan lu waktu lu tahu gue punya band? Lu kan gue nggak pernah cerita Jujur sama sih, lu. biasa aja. Gue nggak pernah cerita sama lu kalau gue ini membangun sesuatu di belakang selain dia di Dengan edisional lu ya. nggak? ngambil apa Pelan-pelan. link-link yang kita punya. Kalau itu benar. Sebenarnya sih awal pertama kali dulu Ketahuan deh gue di sini. pertama kali bukan Ikhlas ya, Bay? Bukan ya? Serena Serena ya, Iya, Serena. karena- Apa lu karena bisnis mobil, jadi akhirnya pakai nama band itu Serena. Enggak, dari sebelum bisnis mobil nama Serena udah ada. Udah ada ya. Udah ada. Dan udah punya karyanya. Ada, tapi ya cuman gitu-gitu doang. Jadi band manggung band. Vokalisnya Edot. udah ada, tetap ada ya. Karena gue ini sangat membangun apa ya? Temen tuh udah rasa kayak keluarga. Sekali gue berjuang sama dia, nyampe ujung gue berjuang sama dia. Wah. Lu yang memperjuangin orang itu terus Ya ya? gue sih yang memperjuangkan. Enggak Dot, enggak ya. Enggak ya. Gue lah. Iya. Nah, awal dia bilang dia punya itu enggak punya project gitu kan ke label kita. Bukan ke label, dia mau coba. Lu sempat minta masukin ke label kita enggak sih waktu itu? Enggak kayaknya, enggak. Gue nggak mau berdiri di belakang lu banget. Asik. Woi. Sombong sekali Anda ya. Tapi suka gua pendiriannya. Iya. Pendirian itu ngeselin. Blangsat Beda juga. jalur kan? Beda jalur kan? Beda jalur. Iya. Gue nggak lewat Pak Yongki. Enggak. Pak Yongki terus ya. Anda. Selalu band Lampung ini siapa yang nggak pernah berhubungan sama Pak Yongki? Iya, Ya gitu kan, The hampir Potters juga Pak Yongki. hampir Iya. semua. Nah, jadi pas waktu gua tahu sih, pas gua tahu dia tanya seperti dia tanya tadi, perasaan gua pertama kali dia punya project, jujur wah, bakal pecah konsentrasi nih. Iya. Kan? Iya. Ya nggak mungkin kan ini Iya. segala macam. Yang gua harapin pertama kali sih ya mudah-mudahan dia bisa komitmen dengan apa yang walaupun dia sebagai additional player, tapi gue jujur gue nggak pernah membedakan antara player sama personil kecuali bayaran. Iya. Iya kan? Iya, benar. Tapi kalau untuk posisi wah kadang-kadang dia ada di pamflet juga, kadang-kadang ada di flyer juga ada juga dia. Di ini gue selalu menunjukkan, bay pakai nama lu Hijau Daun di belakang. Gue suruh dong dia, nggak ada masalah gitu buat gue. Karena gue anggap ya udah suatu apa ya dia jadi additional player Hijau Daun tuh memang udah wayahnya lah diakui sama personilnya minimal bahwa dia memang punya nyawa di Hijau Daun gitu kan. Nah pas saatnya dia
punya project, ya itu tadi yang pertama kali gue pikir, Bay. Oh, bikin project bisa nggak lo konsentrasi di situ gitu kan, mudah-mudahan ini. Tapi lambat laun gue support gitu pastinya. Oh, dia perlu, karena gue punya komitmen juga, siapapun yang dari Hijau Daun mau resign, mau apa, mau berdikari segala macam, gue harus sesuai dengan komitmen gue bilang waktu itu. iya. Gue nggak pernah mecat siapapun gitu iya. kan. Dan gue selalu mendukung siapapun yang pengen berkembang Maju lah. di sini. Makanya gue bilang ya udah, baik, seriusin gitu kan ininya. Cuman dia ini orang gua juga nggak paham ya. Kalau mau bikin karya apa segala macem, nggak pernah yang namanya sharing gitu. Iya, diam-diam. Diam-diam aja, tau udah jadi aja gitu. Itu Lu aja. kenapa lu nggak bilang-bilang, nggak sharing, nggak ngobrol? Apakah Anda sudah merasa hebat? Apa karena udah sejenius itu? Apakah Anda sudah menguasai industri di Indonesia? Apa ya? Kalau Kalau butuh bantuan kami lagi. pertama lu tau gue orangnya paling nggak ingin merepotkan, paling nggak enakan, bener kan? Ya, itu Iya, bener banget kan. Yang kedua, ya paling gue hanya jadi barometer. Gue setelah melihat Kak Angga, Kak Dide, gue punya barometer dong, punya terbentuk mental dari proses, istilahnya dari proses boomingnya lagu suara, meredup, kita merintih itu pelan-pelan merangkak dari lagunya, ngeluarin single ini sampai ketemu pecah di Ilusi Tak Bertepi Lagi itu ya. Itu udah ngebentuk mental gua. Oh, band itu harus begini gitu. Nggak cuma nyerah dikala kita ngelempar single pertama. Nggak ngeluar single apa tuh nggak meledak bubar. Keluar single nggak meledak bubar. Padahal sebenarnya tahu kan waktu band Factor itu ya saat kita lagi di sana malah justru kondisi ini belum apa-apanya banget kan gitu. Baper ya. Iya. Bawaan lapar. Apalagi kayak Angga nih ya. Track recordnya istilahnya gua memantau, gua ngeliat Kak Angga di sini sekarang. Kak Ini Angga lagi spionase juga Kak Angga lagi ngebangun ini, Kak Angga lagi ngebangun ini. Jadi di saat apapun dari senior yang udah gua tangkap di band, amati tirunya modifikasi. Jadi gua band itu lu nggak boleh terlalu ngegas banget sebenarnya, nggak terlalu loyo, slow, santai, konstan. Lu harus terus berkarya terus aja, jangan ngegas di awalnya lembek. Udah kelembekan ya ketinggalan, konstan aja. Kalau terlalu bernafsu juga salah juga. Enggak, tadi belum kejawab kenapa dia bikin Ikhlas Band tadi. Oh, itu belum kejawab ya? Gue udah kemana-mana nih, belum kejawab. Dia belum kejawab. Oh, nih. belum ya, karena gue pengen apa ya? Punya band sendiri. Pengen menyampaikan ini karya gue sendiri lah, itu pengen dapat honor yang sama, pengen gede juga. Pengen gede juga. Dua lu malah sekarang kan? Iya. Dari band lu tuh. Makanya gue juga bikin project itu juga kan. Kemang Tulip. Terus sebenarnya. Iya. Jadi lu membawa inspirasi juga. Cuman ini, Bay, untuk nama sendiri ya. Iya, kenapa Ikhlas Band Ikhlas. yang lo tanya? Tadi Kenapa belum kejawab Ikhlas juga. Itu dari ini ya, dari manajer kita ya, produser ya. Manajer apa produser namanya itu? Itu hak paten Nah, band lu. itu dia gue nggak tahu. Di saat gue keluar dari label itu, nama Ikhlas bisa gue bawa apa nggak? Mungkin ikhlasin aja apa gimana? Harus ditanyain tuh, Pak. Iya, benar tuh. Gua setelah misalnya selesai kontrak dari label itu, nama Ikhlas bisa gue bawa nggak? Sayang soalnya udah perjuangannya udah lumayan kan, udah ada yang tahu juga kan. Nah, itu masalahnya. Mungkin Jadi gini enggak? Ada satu band yang dibentuk oleh label. Saatnya mau resign atau apa segala macem, jadi haknya si label itu berbahaya nanti ke depannya. Gitu yang mungkin mesti punya kejelasan harus desain perjanjian di situ ada nggak? Kalau nama Ikhlas Band tuh jadi hak paten label, lu baca nggak? Enggak, gua nggak baca. Gue baca dikit-dikit doang udah tantangan. Ini jadi penting banget ya buat band-band yang band-band lapo atau band-band yang ada di luar sana. Pentingnya baca kontrak gitu ya. Satu, kalau lu sering pasti ada Wali pun band itu bukan atas nama, bukan dari mereka tuh Wali band itu. Yang ngajuin tuh kalau nggak salah siapa? Positive Art, Kang Jana. Positive Art. Dan akhirnya memang mau nggak mau akhirnya terikat. Gitu, akhirnya terikat. Nah, pentingnya ke depannya
kayak dulu Hijau Daun sempat mau dirubah loh nggak nama bandnya sempat mau dirubah. Tapi permintaan gue nggak mau. Bahkan lagu pun suara juga sempat minta dirubah juga, jangan pakai suara gitu. Tapi gue nggak mau, permintaan Pak Ian waktu itu disuruh rubah gitu. Apa judulnya dulu mau dirubah? Ya maunya lagu suara itu pakai nama orang gitu, kayak Sila gitu, Sepia gitu. Jangan pakai ini apa maksudnya sih suara ini gitu kan. Maksudnya tapi untungnya produser gue yang satu lagi ikut support gua nggak mau. Gua udah enak denger ini nih. Iya. Kayak gini-gini. Nyaman juga, lebih adem. Makanya buat band yang di luar sana ya enggak ya? Ya kan? Iya. Pasti sependapat kan. Bisa memperjuangkan dengan atas nama lu sendiri tuh luar biasa loh band itu dengan nama. Kayak Jenderal di sana tetap dengan namanya Jenderal. Iya, Jenderal jadi punya Hijau kita. Daun tetap namanya Hijau Daun itu nggak perlu perjuangan. Tapi minimal gini lo punya alasan kenapa lu harus mempertahankan nama band itu. Kalau ke depan sana ya buat band itu. Jadi jangan sampai nanti di situ dikontrak, apalagi lu nggak baca kontrak tuh penuh gitu. Nggak boleh kayak gitu. Nanti takutnya di situ kontrak band ini diakuisisi namanya oleh label lo. Iya. Saatnya lu nggak di label itu, lu boleh berkarya tapi nggak jangan pakai nama. Lo harus belajar dong. Ayat Al-Quran yang pertama kali turun tuh Iqra. Ikro. Bacalah. Oh iya. Jadi lo harus baca. Jadi kadang-kadang Itu penyakit pusat ilmu tuh. Iya. penyakit anak band ini ya, kalau udah dikasih kontrak bahagia dulu, Bahagia. gak lihat isinya. Pada isinya ngikat semua. Iya. Isinya ngebunuh lu semua itu. Dulu semua. Nggak tahu kan. Kok gini sih nanti. Nah, Nanti itu. Sebenarnya filosofinya lu dikasih tahu Ikhlas Band. Berarti enggak fix sih. ini ya, enggak. Nama Ikhlas bukan Dari gua. dari kalian ya. Karena sebenarnya Itu sih dari label. gue sih sebenarnya Pengennya basic apa? Pengennya awalnya- apa dulu lo? Pengennya nama band lo? Sebenarnya tetap pengen cari yang enggak sih. Nggak Sebenarnya pengen ikhlas. pengen pengen cari yang Berarti mereka ini nggak ikhlas ya? iya pengen cari yang familiar juga. Tapi kan ikhlas. Contohnya apa? Contohnya? Apa kan pasti Pikiran ada apa dulu? dong? Ada dong. Masa nggak ada? Ada contohnya Panglima. Oh, Panglima. Panglima Istilahnya. udah ada tapi. Nanti enggak gede-gede amat bisa kita geser. Sombong. Jangan kan? sementang Sombong kan? mentor lo, Iya, jenderal lo mau jadi panglima. Sesudah jenderal mau di atas itu kan panglima Iya. tertinggi Iya. bisa. Panglima tertinggi itu jenderal di bawahnya dia. Jenderal kan bisa bintang 1, 2, 3, Iya. 4. Panglima. Kalau Kan? udah panglima udah jelas. Lebih gagah. Bangke juga dah orangnya. Pemimpin perang itu udah Panglima itu. Tulisannya PUNK 5. Pung 5 ya kan. Panglima pun. Asal jangan ditambahin kam aja di belakang. Enggak, punglima lu minimal tukang pungli. Pung 5. Punglima ini mah. Panglima ya jadul banget sih gua. Oh jadi intinya pengennya dulu kepikirannya Panglima gitu. Iya, pokoknya pengen buat suatu nama yang familiar. Ikhlas juga pengen. Awalnya malu sebenarnya. Ikhlas nama band gua yang mengira ikhlas. Lu Lama-lama coba kasih tahu gua aja waktu itu nama band lu apa baik gitu. Dia diem aja kan. Banyak panas dingin. Ikhlas kan. Gua asli kami ketawa semua waktu itu. Tapi gua baru tahu sekarang malah. Beneran, gua jujur gua baru tahu sekarang kalau Ikhlas Band itu nama yang diberikan oleh label lu. Gua baru tahu. Gua pikir sesuai dengan lu sendiri. Berarti punya filosofi nih kan gitu. Nah, lu sendiri punya filosofi nggak di situ terus nama Ikhlas itu? ya filosofi nggak lu Dan? Kalau gua enggak. Nah, Ares masuk baru ya? Baru, Ganti iya, si Iya. Ivan. Ganti si Oh, Ivan. geser dulu deh dari Ikhlas nih, ya kan. Iya. Lu gabung di Ikhlas emang dari awal. Dari awal. Dari awal banget pokoknya dari Serena. Oh. Dari dulu. Lu ngeband sama dia udah lama? Udah lama lama. banget. Udah dari SD? Enggak. Dari Enggak kapan? 2010. 2000. Oh, 2010. Apa yang membuat lu yakin lu gak bisa Iya. pindah dari dia? Iya, makanya itu. Gue dulu ngeliat dia ini kayaknya keren aja gitu mainnya. keyboard. Dulu kan gue kalau ngeliat itu Ada yang lebih keren. Lu nyanyi udah dari kapan? kalau nyanyi itu dari 2010 itulah semenjak gabung sama dia orang. Tapi ini. memang basicnya emang udah nyanyi. Kalau Iya. kayak Dide kan awalnya gitaris dia. Ya kalau gua memang nyanyi. Nyanyi ya. Tapi dia ini lu ini kan penyanyi top 40. Iya, Top penyanyi 40. kafe. Sebelum kita masuk ke genre nih. Hmm. Genre lu kan
Melayu ya? Ya Melayu. Ya, Melayu ya, pop Melayu ya. Pop Melayu. Itu keren banget tuh genre pop Melayu. Tapi lu kan top 40. Sebenarnya ini genre lu bukan sih? Kalau dibilang genre gua Serius lu, saya serius. Iya. bukan. 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 Ya, Jadi bertolak lu belakang terpaksa lah. dong ikutin pasar dong. Berarti dia ketipu 2 kali ya. Yang pertama dia nyanyi lagu Melayu kan males banget ya kan. Yang kedua nama bandnya iklan. 2 kali dia. Betul. Ini baru udah jatuh ketiban tangga nih kayak gini nih. Gua tahu lah band Lampung lah ya. Band Lampung itu sebenarnya rada-rada gengsi buat bawa Melayu. Karena yang mereka pikirin itu Melayu lagi. Ini keluar dari Lampung, Melayu lagi pasti kan kayak gitu kan. Cuman yang gue tanya sama dia nih, makanya gue tanya sama Edot. Dot, sebenarnya lu nyaman gak sih bawa lagu itu sesuai dengan keinginan lu apa enggak? Terus kenapa kalau nggak salah nih, ya dulu lu pernah ngasih demo ke gue ya. Lagunya nggak terlalu Melayu kan? Iya gini ya. Semenjak waktu kita sering tur-tur daerah, yang kepake itu band Melayu, dangdut. 2 itu pol daerah yang selalu rame Oh, buat dia riset dulu ya Riset dulu. sebelumnya. Jadi, kalau Itulah lu spionase deh. riset ternyata. Ternyata Jadi, iya. balik itu ya. Gue ngeliat kalau band pop nyanyi di daerah pelosok-pelosok, kurang goyang dong. Nah, jadi yang cari yang Melayu. Gue ngeliat ST12 manggung, Setia. ya Setia. Iya, S12. Beda, karena kita ngomongin itu 2 hal yang berbeda loh sekarang. Iya. Ini gue ngeliat beda setia, band itu. setia manggung, rohnya dia bawa Melayu itu pop buat ngelawan dangdut, rohnya kadang-kadang berat es. Tapi kalau setia yang ngelawan dangdut, kelawan. Jadi kalau menurut gue Melayu nih udah pasarnya mungkin menurut gua lebih banyak luas. kepake ya. Lebih luas ya. Nah tapi ide Bay, yang band Melayu tuh rata-rata hampir sama ya, enggak ya? Bener nggak? Iya. Hampir sama. Yang lu ngerasa band Melayu lu ini racikan lu ini beda sama Iya. band Iya. itu apa? Itu apa? Gue bilang gue punya vokalis yang nggak Melayu. Kalau menurut gue dia bukan Melayu. Lu Dide bukan Melayu. Sama dong alasannya berarti. Berarti tetap nggak ada karakter. Enggak. Dide ya. Gue sejenak gue ngeliat lu kayak Didi Corbuzier. Tajam, lugas. Ya tapi harus dijawab itu. Band Melayu yang suaranya tipis. Oke. Tapi tipis-tipis mendesak gitu kali ya. Kalau Kak Angga denger lagunya mungkin Tahu gue denger. punya mungkin rata-rata kan band Melayu itu tebal dan mendayu-dayu banget gitu. Kalau vokalis gue nyerempet Melayu, dia punya karakter sendiri kalau menurut gue gitu. Tadinya gue sempet nggak yakin, mau gue bawa Melayu bisa nggak sih? Tapi dari kawan-kawan ngomong, vokalis lu punya karakter sendiri. Banyak nggak ada orang vokalis Melayu yang suaranya mendesak-desak kayak gitu, nggak ada gitu. Jadi pede lama-lama pede. Nah kalau menurut lu sendiri, itu kan menurut Ubay. Iya. Menurut lu sendiri karakter lu tuh di Ikhlas Band ini apa bedanya dengan band-band Melayu pada umumnya? Karena lu nggak bisa. Kita kalau ngomongin ini nih ya, kalau masuk ke industri, lu nggak bisa lagi bersaing sama band-band sekelas lokal gitu. Maksudnya mindsetnya harus dirubah jadi lebih luas nih. Artinya nih kalau masuk pasar Indonesia berarti yang di Melayu Indonesia tuh ada Charlie, Hijau Daun, ada The Potters, ada Kangen Band, ada Armada. Ini The Potters versi sekarang apa dulu nih? Versi dulu. Lu masih jelasin. Gue roasting lu kayak. Versi dulu. Lu kenapa berubah sekarang jadi lebih ngepop? Oh, nanti segmennya beda. Ini kan ngomongin karya. Oh iya. Kan kita latar belakang kan kenapa ke situ tuh. Iya benar. Beda lo, lebih berat lo. Lo harus hunting itu juga. Iya, Jangan mentang-mentang yang lo lihat daerah. Jadi kan peta lo ini kan dalam daerah lebih melawan ya. Berarti kan ada peluang. Iya. Tapi lo nggak lihat nih ya kan pesaingnya lebih ganas lagi nih. Iya. Gitu. Sekuat apa band lo? Menurut lu? Menurut lu? Iya kan gitu. Sekuat apa karakter lu di band di ini di Ikhlas Band ini yang membuat lu berbeda dengan Vokalis karena Melayu yang didengar lain. jujur aja, yang didengar pasti yang berbeda.
Orang boleh dengar lagu Melayu, ini mah sama aja kayak Iya. sama aja kayak ST12. Ini sama aja kayak Setia ini. Ini mah sama aja kayak ini. Ini sama aja kayak Dadali gitu kan. Iya. Ini sama aja kayak Wali. Bagindas atau Bagindas gitu kan. Iya, Bagindas. Itu Jadi karakter kalau, semua ini loh. beda nih, Melayunya beda nih, kayak gitu. Apa yang membuat lu ngerasa lu yakin lu beda gitu? Apa ya? Ya sebenarnya ngalir aja sih Kak itu karena gue memang dari awal juga kan nyanyi Melayu itu memang kurang bisa kan karena memang bukan karakter gue nggak ke Melayu kan. Cuman kalau gue nyanyiin lagu Melayu itu kayaknya beda gitu. Itu bukan gua gitu. Kayak bukan gua, bener kayak bukan gua yang lagi nyanyi gitu. Itu gue juga kadang bingung, kok suara gua kalau nyanyi lagu sendiri, lagu ikhlas begini, tapi kalau gue nyanyi lagu orang, karakter gua baru keluar yang begini gitu loh. Ntar lagi keluar Gua dari band. Keluar dari band bentar lagi bye. Yang penting Sebenarnya tekanan sih sebenarnya. Sebenarnya di sini tekanan buat gua. Habis. Bentar lagi keluar ya, Pak. Bentar lagi keluar. Lu siap-siap. itu isi hati lu. Loh, katanya kalau nggak jujur kan nggak. Iya. Ini harus jujur. Harus Gue selama ini memaksakan kehendak. Egois Ini yang dong gue gua. pendam sama. Nah, satu lagi Ares. Coba Res, lu Res. Lu kan paling gabung terakhir, Res. Lu rocker ya? Iya. Lu rocker Res? Iya. Ah, kan main Melayu malu nggak lu? Iya kan? Lu alasan apa lu bisa nerima? Lu udah jadi member? Udah jadi member ya? Iya. Karena gue takutnya kayak di Jauh Daun juga ikut-ikut video klip tapi belum jadi member kan biasa kan kayak gitu. Yo, ya Iya itu dong. lu. Jangan bahas video klip gue pernah masuk video klip ini. Pernah nyindir loh gitu. Jujur lo gue. Tahu-tahu gue lihat story dia kok beda gitu ya. Iya. Sedangkan saat itu gue mau ngajak dia, waktu udah mepet banget gitu Iya. kan. Ya, cuma kadang udah lah. suka teknis sih. Tapi next insya Allah gue bawa. Nah, buat lu sendiri, Iya. Res, lu kan rocker gitu ya. Bisa dibilang sih. Bisa dibilang ya. Nah, yang membuat lu oke gabung ke Ikhlas ya. Lu Ikhlas seperti kata Angga tadi bilang, apa tadi lu bilang? Malu kan? Malu nggak lu ngedramin lagu Melayu? Jujur. Jangan dipecat ya. Kalau malu sih Malu sih awal-awal malu. sih. Bang. Malu awal-awal sih. Iya. Awal-awal. Pas ditanya apa bandnya? Ikhlas. Ikhlasin aja. Tapi gini, ujung dari obrolan kita ini, gue pengen ngebuka kita berdua nih, pengen ngebuka mindset lu masing-masing. Kalau lu salah kalau malu sama band Melayu, dengan apa yang lu udah jalanin sekarang ini, kalau lu masih nggak serius, Enggak, gua enggak. nanti. Makanya kita mau tanya dulu di awal nih kan. Iya. Ya. Nah terus setelah itu, Setelah apa tuh? lu ngerasa Lama-lama suka malu ya? awalnya. Iya, setelah malu. Yang Suka lah. Bukan. Lama-lama Lama-lama. ikhlasin aja. Lama-lama ikhlasin aja gitu. Lama-lama nyaman. Nyaman. Gue nyaman sama. Iya, gue kan baru di kelas. Setelah sekamar sama Edot nyaman. nyaman. Lama-lama nyaman nih. Lama-lama nyaman. Keras juga punya Edot nih ya. Gitu. Makanya nyaman. Kok nyaman lagi? Pendekar. Nyaman di pelukan Makanya gue sering ngomong sama Edot, Dot, kenapa gak sekali-sekali bawa pedang? Tapi Ikhlas ini lo kayak salah satu band Lampung yang ngebuang. Maksudnya ngebuang gimana? Nih, ngebuang maksudnya di saat anak-anak band tongkrongan kita pada ngafe, ya udah lemes menempuh jalur industri musik yang udah tahu kayak begitu kan susahnya. Kita tetap dong banting arah, maksudnya tetap pengen Lampung ini ada regenerasi gitu. Iya, betul. Bener. Jadi saat lain pada ngafe udah ngapain lu jadi ngerti jadi apa gitu. Gua enggak dong. Gue tetap fighter. Nah gini poinnya sih sebenarnya gini nih buat Edot sama Ares juga. Lu malu kan main lagu Melayu. Lu harusnya lebih malu lagi kalau lu nggak punya karya. Iya. Itu maksudnya. Poinnya sih. Tapi gue udah nyaman kok sebenarnya. Langsung beralat. Itu makanya gue bilang ending tadi. Apalagi kalau udah nyangkut nanti ke depannya di sukses udah masuk Iya. Soundtrack sinetron udah masuk ide segala macem, gue nyaman. Banyak banget hal yang kayak gitu. Makanya kalau gue bilang
lu rock ya. Aliran lu rock gitu ya. Rockers lah bilang gitu. Rio tuh kurang apa? Rocker. Drummer gua. Iya benar Gila ya. Iya. Cuman- kurang rock apa itu? Tapi dia di Hijau Daun gua nggak ngerubah gaya dia. Iya. Gua nggak ngerubah karakter dia, bengalnya dia, ininya dia. Terus itu apa? Walaupun dihujat, kalau gue lihat video klip itu, gue itu lihat komen itu parah-parah tuh di dia, santai aja. Nah, tapi dia nyaman. Nyaman itu bukan karena ke karyanya aja, tapi ke personilnya juga gitu. Jadi yang lebih harus diutamain itu kenyamanan dulu di antara kalian ini, biar Iya. nanti survive-nya bisa bareng-bareng, gitu loh. Betul. Kalau lu apa namanya nggak punya karya kan pasti lu nggak bakal punya rasa yang bisa dibangun. Contohnya misalkan gini, karena lu udah ngerasa lu bisa main sama siapa aja, Iya. gitu kan? Kayak misalkan contoh kecilnya nih ya, apa lu ngafe, lu pasti nggak mikirin temen-temen lu, ya paling mikirin, aduh jadwal kapan ya anak-anak, aduh gua nggak bisa, paling cuman sekedar kayak gitu doang tuh, karena besoknya lu bakal main sama ini, bakal main sama ini, terus apalagi kalau ada yang ada bayaran yang lebih gede kan, Iya. bayaran lebih gede, ntar lu tinggal telepon temen lu nih, bro gue besok nggak bisa ya, ini gimana? Banyak. Lu nggak mikirin, gimana repotnya temen-temen lu cari personil, gitu-gitu tuh, Itu bakal ketemu titik masalah itu. nggak ada rasa yang kayak gitu. Apalagi vokalis gitu. Vokalis itu mau lu frontman-nya, lu Oh, yang bikin itu lagunya parah. segala macam gini-gini, lu bakal ketemu nanti saatnya vokalis lu yang lebih dicari orang, vokalis lu yang lu bisa nggak sendirian, segala macam gitu-gitu lu bisa Iya. kan. Nah, gua pun ngejalanin itu, sempat beberapa kali ngejalanin itu, tapi gua punya komitmen sama personil gua gitu. Komitmen yang kuat. Ikatan kita udah kelewat kuat lah gua bilang. Gitu. Bukan berarti Hijau Daun nggak bisa bubar, wallahualam ke depannya gimana. Cuman hal itu udah kita nggak perlu dijadiin perdebatan lagi gitu. Jadi nanti ke depannya apa? Seandainya itu terjadi sama Edot. Gue udah ini. Itu Lu udah- ikhlasin juga? Enggak, udah gua omongin wanti-wanti dari awal. Dari awal. Gue udah diancem pokoknya. Ini ya, Dari awal gue ya, udah diancem. kebanyakan gua tuh ya kalau ngobrol sama anak band baru nih ya. Jadi ngobrol sama vokalisnya gitu kan. Dia cerita nih vokalis. Oke, terus gua ngobrol sama pemain bassnya. Beda lagi. Dia nggak tahu, bukan beda nih. Bahkan ada yang nggak. Kalau beda masih mending. Iya. Ini dia nggak tahu nih. Aduh, yang itu gua nggak tahu deh. Ini si ini yang tahu. Jadi dalam hati gua, band Lu macam disebut bukan sih? apa ini ya kan? Nah gitu kalau gua ngobrol sama HD nih, ya kan? Gua ngobrol sama untuk tahu HD itu gua nggak harus ngobrol sama Dide. Iya. Gua ngobrol aja sama Arai. Karena cerita kita sama. Sama. Karena dia, nah itu maksud gua poinnya adalah satu band itu tuh, lu nggak boleh saling cuek bro. Iya. Jadi kalau gua ngobrol sama Ubay, nanya tentang ikhlas atau tentang band ini gitu, sama gua dengan ngobrol sama lu nih, itu sama. Powernya sama. Jadi kesannya kan ada frontman, ada ini gitu. Ya memang ada butuh ada frontman, cuman pengetahuannya ternyata sama nih, gitu. Kebanyakan nggak ada yang kayak gitu. Cuek, ya kan? pokoknya. Cuek. Udahlah biarin aja urusan Biar dia- ini aja. biar dia yang udah. ngurus deh ini, Nah, gitu. Artinya nanti ke depannya nih, kerugiannya adalah personality lu nggak kebentuk. Iya. Ya kan, lu band hebat, keren, vokalis oke, tapi lu Di dalam hambar gitu ya. satu itu, yang kedua di mata masyarakat juga lu sebenarnya ini apa yang salah dari Iya. band ini ya, gitu kan. Berasa kok kalau seumpamanya vokalis nggak punya karakter, maksud gua nggak kebangun Iya. personality yang itu tuh yang kuat itu berasa. Iya. Walaupun band lu besar, tapi kalau personality lu nggak kebangun tuh berasa. Jadi apa namanya? Kayak Once sama Dewa gitu ya. Itu kebangun itu. Once bisa ngomong begini sama Dani gitu. Iya. Walaupun Dani di situ kuat juga karakternya gitu ya. Terus Fadli sama Padi sama Piu kebangun. Walaupun frontman-nya di situ Piu gitu. Nah, ada beberapa band ya sebenarnya, mau apa kata dia aja lah. Iya. Banyak yang kayak begitu. Nah, band Lampung gitu ya. Band Lampung itu, gue tuh sebenarnya kita tuh pengen band-band Lampung ini tangguh semua ya. Tangguh. Gini ya. Berawal dari misalkan gini nih. Contoh paling kecil lagi nih, gua kecilin lagi. Kita latihan band, ngerental, ya kan? Yang ngesum paling gede
itu volumenya paling gede tuh pada saat kalian tahu. Misalkan gitaris ya kan, gitaris tuh kenceng. Ya, yang lain mau ngingetin nggak enak karena Iya, dia yang betul, bayarin. betul. Sum kan paling gede. Rekaman gitu juga tuh. Ya kan, yang mana yang ngesum paling gede itu yang volumenya gede. Ya kan. Jadi nggak blend. Jadi lebih. Nah, habis itu oh ternyata mentang-mentang dia yang bangun bandnya. Oh dia yang lebih punya suaranya. Iya. Terus yang baru diajak kayak lu res gitu. Nah, gua nggak mau juga nih. Lu nggak punya input apa-apa. Nggak mau gua. Nah yang sebenarnya kayak di gitu. band lu tuh kayak mana, Bay? Nanti ubay semua nih. Atau bisa jadi dibentuk seperti Atau itu. mau ya. atau maunya lu gimana gitu? Nah, di ya kan band ini? dibentuk. Udah lu res, lu diem aja. Gua yang ngomong misalkan. Ini Jadi salah dia. Lu diam lu, rambut lu gue pendekin nanti. Nah, kalau lu sendiri, Bay, maunya gimana nih? Gue nggak mau, bukan, mungkin bisa dibilang hampir bisa dibilang kayak begitu sih. Tapi menurut lu gimana, Dot? Gue ini gimana? Menurut lu, jujur aja, Dot. Jujur. Enggak, gua enggak nanya itu, Bay. Maksudnya Dan habis dari sini kita mungkin gini. Bubar nih abis ini. Ada sih beberapa hal untuk si siapa namanya? Siapa? Si kemarin Itong. Itong dia sendirian kan. Udah Kalau lain panik. mungkin segebukan. Makanya sebenarnya tujuan kita ke sini undang teman-teman ini ke sini, anak namanya gua lihat lu punya karya, nama lu udah Lumayan udah lebih lah. maju lah daripada Iya. band-band yang ada di Lampung ini Iya, gua gitu. lu selangkah lebih maju Melangkah lah. selangkah lebih maju lah ibaratnya kayak gitu. Lu punya karya dan diakui, kemudian lu punya gua nggak ngomongin label ya. Terus lu punya karakter gitu. Gua akuin, gue setuju dengan lu tadi. Apapun lu itu gue udah dengar juga kan dia punya ya itulah karakter dia Iya, gitu. Kebentuk benar. lah ada karakter dia. Benar. Dan punya ciri khas Melayu yang berbeda juga. Nah, yang gue bilang sama Ubay ini Bay, sebenarnya lu pengen itu band ini seperti apa dari apa namanya, dari segi karakter bandnya kan udah sesuai dengan lu. Ngejalanin bandnya harusnya apa benar-benar ini settingan lu, apa benar-benar lu maunya si Edot gini-gini sebenarnya kayak Iya, gini. nah kan. Kalau gue sih ya tetap gue berusaha untuk jadi sebijaksana mungkin ya. Maksudnya emang sih gue yang ngejalanin. Gua Bedanya akuin. bijaksana sama dewasa apa nih? Bijaksana itu dalam artian masukan yang lain harus gue terima. Nah, itu namanya dewasa. Iya. Kalau bijak sama dewasa itu orang-orang harus dewasa. Nah, kalau dewasa itu saling bisa menerima. Iya. Tapi kalau bijaksana itu arahnya lebih memutuskan. Nah, lebih ke keputusannya. Iya. Yang mikirin orang banyak. Ya, kalau gue sih Gitu. lebih dewasa lah gitu lah ya. Kita ini udah Kok berubah lagi? Karena dia belum pernah ngambil keputusan. belum tahu gue belum ngerti dewasa bijaksana itu apa Iya, ya. makanya kan pemimpin yang bijaksana gitu kan. Makanya di situ gue sangat ada ini udah masukan apa gitu. Nah, mungkin Edot juga tanya, masukan apa nih? Gimana nih Edot? Ya kan? Iya. Berhubung yang itu lagi nggak terlalu fokus di band atau gimana, mungkin ya mungkin sementara gue ini harus ngejalanin band ini terus, ya mau nggak mau gue gerakin terus ya. Tetapi tetap gue butuh masukan dia. Ayo dong, direct ini perlu kayak Edot harus bagus. Karena emang kadang-kadang ide gue mentok. Ide gue mentok, dan di saat digabung gue tuh emang dari nggak bisa buat lagu sampai bisa buat lagu karena pengen band ini jalan. Jadi dan di saat gue buat lagu pun kalau gue mentok, di saat lagi kumpul sama anak pasti lagu itu jadi. Karena masukan mereka tuh gue ngerasa dia cocok, klop banget sama gue kalau buat lagu gitu. Itu ya. teknikal lah. Maksud gua gini loh. Salah lagi. Enggak, maksud gua itu enggak salah. Itu tapi itu teknis. Iya, teknis. Ini kita ngomongin umur band lu nih. Heeh. Ya kan? Iya. Kalau diprediksi nih dengan gaya-gaya kayak gini nih, ini bentar lagi bubar band. Iya, dengan kayak Iya. gini. Nah, masukan ini coba deh lu cerna. Kalian tuh satu nih, harus saling menguatkan, bener kan ya? Bener, harus saling Di band menguatkan. tuh harus saling menguatkan. Jadi gua kalau ngobrol nih sama anak-anak nih, sama anak band gua gitu. Walaupun teman-teman gue udah ninggalin jenderal, tapi mereka itu kan masih kuat banget dan masih support Komunikasi gue, masih jalan banget karena memang ada alasan masing-masing. Buat gue kayak gini nih, band sama tujuan itu tai buat gue bilangan kayak gitu.
Buat gua orang yang ninggalin temennya sendiri Hmm. itu lebih nggak ada nilainya, misalkan kayak gitu. Nah artinya tuh gua terjadi tuh ya, gua tuh nguatin temen gua terus tuh. Ada yang drop gua kuatin, itu aja dulu. Gua kuatin lagi, gua kuatin biar power kuatnya itu tadi tuh ya. Kita ngebangun satu frekuensi dulu nih. Kita kuat bareng-bareng. Artinya nih nanti pada saat lu harus sadar diri kalau someday lu juga pasti ada momen dropnya. Ya, gini sih, kayak enggak. Band selalu berbentur dengan tanggung jawab. Nah, Nah, dan gua bersyukurnya juga misalnya dengan anak-anak nih, kayak Edot. Dot, kalau lu pengen fokus di band, lu harus punya kegiatan yang bisa mendukung band lu. Misalnya lu punya gawe di luar yang nggak bisa, yang maksud gua yang misalnya di musik juga gitu, atau yang di saat lu ngeband, band lu bisa, kerjaan lu bisa lu tinggalin atau gimana. Edot jadi penyanyi kafe, dan kapanpun band butuh dia bisa, dan untuk tanggung jawab dia sehari-hari dia bisa dapat duit dari situ. Terus kalau kayak lu, dan emang di band Ikhlas ini anak-anaknya bukan anak-anak tipikal orang yang kerja sama orang. iya. Mereka emang lebih suka lebih suka buat berusaha. Kayak Anggo udah nggak bisa kerja sama orang, pasti dia udah kerja sendiri lah istilahnya. Orang tipikalnya gue udah tahu banget. Dan sebelum Ikhlas ini benar-benar jalan, dari segi finansial gua yang nge-hire, dan itu gua udah punya usaha sebelum Mama Ikhlas kan. Gua udah sama Hijau Daun juga kan. Gua udah punya basic di luar Hijau Daun yang udah bisa nge-hire tanggung jawab gua. Baru gue bisa terus berkarya gitu, fighter. Dan bersyukurnya di sini gue di Ikhlas ini gue bisa nge-hire kawan-kawan gitu, maksudnya nge-hire kawan-kawan. Lu nggak usah pedulin, nggak usah pikirin uang, yang penting lu mau aja udah gitu ya. Itu maksud nyampe nggak ini, maksud gua nyampe. maksudnya Walaupun berantakan. ya. Biar cepet. Capek walaupun gua Apa sih dia ngomong apa? Lu kebut banget ngomongnya. enggak gitu. Jadi Karena ngeband tuh butuh duit banget loh. Iya. Sana sini, iya benar. Hobi yang mahal itu. Iya. Jadi hal yang lu jalanin ini sebenarnya hampir bisa dijalanin sama semua band yang pastilah ada satu orang di situ yang sebagai backupnya. Iya. Iya, Gitu kan, intinya pasti. gue Dan yang backup. pastinya gini, Selalu itu, selalu ada itu. jangan sampai keucap, ke anak-anak. Gua Tapi- ini gara-gara gua ini yang ngurusin kalian. Tapi Awas kalau lu sampai benar-benar itu anak-anak gak tahu diri, Iya. baru lu bisa ungkapin itu. Dan itu tuh benar-benar poin terakhir lah, gitu. Jurus terakhir itu. jurus terakhir gitu kan. Untuk ngingetin lo biar lo Iya. balik lagi ke Tapi jalurnya. jangan sampai juga ya Tapi ngomong jangan kayak gitu. sebenarnya Bubar. makanya gue bilang Pasti jangan, bubar band ya. karena ya, makanya tunggu kalau anak-anak tuh sebenarnya udah jadi biang keladi banget gitu. juga Dan ya. ini mesti harus biar untuk dia balik lagi ke track on the track Iya. lagi gitu. Nah, kalau menurut gua yang apa yang udah Ubay lakuin ini sebenarnya udah di ini ya, mungkin dia yang punya kesempatan lebih untuk itu. Kedua juga ya soal kedewasaan tadi sama bijaksana. Itu benar-benar dua hal yang harus dipunya sama setiap personil gitu ya. Mungkin untuk hal yang bijaksananya itu lebih ke frontman. Dewasa itu lebih ke personilnya. Dalam hal gini, gua kasih contoh gini. Lo mesti bisa juga dewasa. Gitu. Saatnya Ubay ngambil keputusan. Frontman nih, bukannya saatnya bukan. Dia kadang-kadang frontman itu butuh waktu yang cepat Iya. untuk Memutuskan. melakukan suatu Iya. tindakan. Iya. Dan jangan sampai lu berpikir di situ itu tindakan bijaksana menurut dia. Iya. Tapi jangan sampai lu berpikir Ubay ini. Ubay ini Iya. ini sendiri. Nah, jangan sampai dulu gitu. Nah, itu berarti lu nggak dewasa. Iya, betul, Nah, betul, gitu. Sedangkan yang dijalanin ini, apa yang dia sudah keluarkan, tenaga, pikiran, materi, itu lebih daripada yang lu lakukan di band ini. Iya. Nah, kebijaksanaan dia udah bisa ngomong begini, udahlah, anak-anak itu mungkin belum ada atau Iya. gua harus ngambil ini, nggak apa-apa lah gua dulu yang ini segala Iya. macam. Tapi ada satu saat kalau kemungkinan di band pasti ada satu saat kali ini begini-gini, paman dapat royalti atau apa ya,
kita bagi gini dulu ya. Ah. Untuk ngulangin ini. Lu harus dewasa juga. Iya. Jangan sampai di situ ngerasa lu wah gimana gini-gini karena itu Iya. Nah, itu juga berpotensi bubar band potensi lo. juga. Kan gue bilang sama anak-anak hijau daun dari awal Dari awal ya. duit jangan pernah jadi masalah Iya. band kita. Kalau mau jadi masalah dari band kita tuh cuma masalah karakter. Kalau permasalahan kita nggak apa-apa ribut soal isian gitar atau Iya. apa segala macam lu punya masukan kayak gini dan lu mesti harus dengerin juga itu. Dia mau nyanyinya seperti apa senyaman dia juga lu mesti dengerin juga. Tapi bentukan di awal ini ya lu udah ngelihat ikhlas band kayak gini dan ada pencapaian di situ. Berusaha untuk mencintai. Iya, itu maksud gua. Jangan sampai lu ada ini bukan gua, ini apa segala macam. Kayak gua nih. Hijau daun gitu ya. Gua udah jatuh cinta sama band ini lebih daripada Iya. musik gua yang lain. Tapi saatnya lu kayak Iya. mau bikin karya yang lain di luar ikhlas. Iya. Di luar Kayak hijau Kak daun. Arai rock and roll. Slanker dia kan. Iya. Jadi saat di situ itu udah bentuk kedewasaan gua. Gua nggak bakal memaksakan karya gua yang Bener. begini di hijau daun. Begitu juga lu. Gua udah nyaman nih di ikhlas orang-orangnya klub satu frekuensi Iya. bisa sama-sama saling ngerti, saling mahamin. Tapi saatnya gua pengen bikin sesuatu lu juga nggak bisa larang, Bay. Saatnya dia punya karya lain, Iya. selagi komitmen lu masih kejaga. Iya. Ini masalah komitmen kan. Selagi komitmen itu masih terjaga, ya silakan aja. Iya. Kalau menurut gua ya, Eh, menurut gua seperti dulu itu. Jadi, sih hal bijaksana dan kedewasaan itu memang harus dimiliki sama band biar sama-sama bisa saling mengait. Iya. Benar. Jadi seperti itu sih kalau gua bilang. ada kan band baru dengan kontrak nih. Hmm. Udah mikirin royalti. Oh, gue pencipta lagu, gue begini. Royalti gue sekian begini. Dari awal ada juga band kayak gitu. Gue bersyukur Banyak. gue bersyukur anak ikhlas nggak peduli dengan hal begitu. Jangan nggak peduli juga. Ya peduli maksud gua untuk bagiannya ke sini, Oh, untuk bagiannya ke kita nggak peduli sama pembagian. Iya. Yang penting band ini naik aja dulu, udah gampang. Maksudnya Ributnya nanti aja di ributnya belakang. nanti di Betul, belakang. ributnya nanti aja di Gue belakang. udah sering kok ngomong sama dia, Dot banyak udah habis keluarin duit gitu. Royalti keluar pun kok ikhlas naik, pikirin gue dulu ya. Slow. Gue selalu ngomong kan, slow. Nah, itu Walaupun sebenarnya nanti pun toh ya, kalaupun ikhlas naik, gue nggak kayak begitu pasti. Iya. nggak kayak gini kalau nggak begitu. Iya. Nggak begitu nggak bakal jadi begini. Gitu kan. Tetap kayak bareng-bareng. Oh, Istilahnya. gitu ya. Gue tetap nggak istilahnya ya berusaha adil dengan apapun itu lah pokoknya. Adil bukan berusaha, harus adil lah. Adil lah. Gini ya enggak ya, seperti kita bilang kemarin ya. Iya, yang kita bahas. Adil itu, Iya. adil itu nggak harus lu bagi rata, Iya. paham kan? Gue sempet bahas sama kayak Dide Paham ya, Dot? Enggak. after Adil podcast, itu. after podcast waktu Enggak, itu ya. Enggak podcast kita waktu itu, adil itu bukan berarti harus bagi rata, Sesuai proporsional, sesuai proporsional aja. Gitu. kontribusi. Saatnya lu tahu perjuangan Ubay, Iya. saatnya lu tahu perjuangan Edot, saatnya lu tahu perjuangan si Ares, gini. Adil kita begini, karena kenapa gue bilang adil begini? Lu lihat apa yang sudah kita lalui lewat, nggak Iya. udah gue lakuin. Mike, Mike. Apalagi apa yang sudah kita jalani nih. Hmm. Dan saatnya frontman lu ngomong begitu, lu mestinya sudah oke baik. Iya. Iya. Betul. Karena gini, dia nggak bakal keluar materi itu di awal segala macam gini. Kalau bukan mencapai tujuan itu nanti sesuatu yang besar, Iya. gitu kan? Bukan itu tujuan dari awal dia. Itu udah bonus. Betul. Karena yang dia jalanin pertama ini penting jalan aja Ben. Iya, betul. Iya. Ya pasti gue mikirin kawan ya. Kawan-kawan yang lain tuh kalau bisa bandin jalan bisa ada sekitar 14 orang nih kawan-kawan yang bisa dapat penghasilan dari sini ya. Kawan gue nongkrong dari tahun 2008 sampai sekarang mungkin bisa dibilang bukan kawan ya. Udah kayak keluarga gitu. Iya. Itu udah ngerasa kayak keluarga dan istilahnya kayak gue ngeliat dia saling menopang aja di kondisi sulit. Di saat gue ada ya gue topang kehidupan dia istilahnya. Mau sampai kapanpun ya istilahnya ikhlas vokalisnya dia udah gitu. Pemahaman itu harus dipahamin dari sekarang. Kedewasaannya juga harus udah dari sekarang. Kenapa? Jangan sampai juga ada mendem dalam hati. Iya. Seandainya misalkan dari bagi royalti gitu ya. Ubay bagiannya lebih gede, misalkan gitu ya. Yang lain mulai tuh, ya kan? Nggak jadi masalah. Sekarang bisa senyum.
nggak mungkin jadi masalah karena yang dibagi cuma 2 juta. Tapi kalau Allah berkehendak lain, 2 miliar nih. Heeh. Dia dapat 1 miliar sendirian. Lo Bisa dapat nggak lo 200 dewasa juta, nerima itu, 200 ya? juta. Lo tampar muka gue ini kalau lo nggak dongkol.